Korea Utara dan Korea Selatan adalah dua negara tetangga yang terletak di kawasan semenanjung Korea, di mana kedua negara ini dahulu bersatu di bawah entitas politik tunggal yang disebut sebagai Negara Korea. Negara Korea sendiri dahulu pernah dijajah oleh Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Pada 1910 Jepang berhasil menguasai dan menjajah Korea sehingga sejak saat itu, masa kependudukan Jepang atas semenanjung Korea pun dimulai. Ternyata seperti Indonesia, Korea juga harus melalui penderitaan dan penjajahan dari sang negeri matahari terbit. Bedanya Indonesia dijajah selama 3,5 tahun, Korea dijajah selama 35 tahun oleh Jepang. Pasca berakhirnya Perang Dunia II yang ditandai dengan kekalahan Jepang melawan negara-negara sekutu, maka secara otomatis wilayah jajahan Jepang termasuk negara Korea diambil alih oleh negara pemenang perang, di mana wilayah Korea kemudian dikuasai oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat kemudian mengambil alih bagian barat Korea yang dikenal sebagai Korea Selatan dan Uni Soviet mengambil alih bagian barat Korea yang dikenal sebagai Korea Utara. Pada dasarnya, Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki perbedaan ideologi yang mencolok di mana perbedaan ideologi tersebut menyebabkan terjadinya Perang Dingin. Perang Dingin merupakan pertarungan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tanpa adanya serangan militer langsung. Dua sekutu itu saling memperebutkan pengaruh terhadap negara-negara lain dengan melakukan persaingan dalam hal politik, ekonomi, dan propaganda. Situasi demikian menyebabkan terjadinya perbedaan ideologi di semenanjung Korea. Korea Selatan kemudian menganut paham demokrasi milik Amerika Serikat dan Korea Utara menganut paham komunisme milik Uni Soviet. Perbedaan ideologi di antara keduanya tidak hanya berhasil memecah dua Korea yang sebelumnya bersatu, tetapi juga berhasil mendoktrin masyarakat Korea akan ideologi yang dianut. Hal ini bisa dilihat dari pemimpin Korea Utara pertama yaitu Kim Il-sung yang berambisi menyatukan dua Korea di bawah ideologi komunis. Demi mewujudkan ambisinya, Kim Il-sung memutuskan untuk meminta bantuan kepada Uni Soviet untuk menaklukkan Korea Selatan sehingga menyebabkan terjadinya Perang Korea tahun 1950 sampai tahun 1953. Perang Korea telah menimbulkan banyak kerusakan dan korban jiwa, sehingga kedua pihak memutuskan untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata pada tahun 1953. Perjanjian gencatan senjata tersebut bukan suatu bentuk perjanjian damai yang bersifat berkelanjutan, sehingga pada hakikat kedua Korea sampai dengan detik ini masih berada dalam keadaan status perang. Menyadari akan hal tersebut, Amerika Serikat kemudian mendirikan pangkalan militer di semenanjung Korea, sedangkan Korea Utara meminta bantuan Uni Soviet untuk mengembangkan program senjata nuklir untuk menangkal ancaman dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Pengembangan senjata nuklir ini berlangsung sejak tahun 1956, di mana Korea Utara mengadakan sebuah perjanjian dengan Uni Soviet dalam penggunaan damai energi nuklir. Selain mengadakan kerjasama dengan Uni Soviet, Korea Utara juga meminta bantuan kepada Tiongkok pada tahun 1964 untuk mengembangkan senjata nuklir mengingat negara tersebut sukses melaksanakan uji coba senjata nuklir pertamanya. Sayangnya, keinginan Korea Utara tidak direspon oleh Tiongkok, sehingga negara tersebut memfokuskan kerjasamanya dengan Uni Soviet. Tahun 1965, Korea Utara dan Uni Soviet mendirikan Akademi Militer Hamhung, di mana para tentara Korea Utara menerima pelatihan pengembangan rudal. Di tahun tersebut, Uni Soviet juga menyediakan bantuan kepada Korea Utara untuk membangun reaktor nuklir di Yongbyon. Reaktor ini berukuran lebih kecil dibandingkan reaktor nuklir milik negara lain seperti Amerika Serikat, karena ukurannya inilah reaktor. Yongbyon tidak menjadi perhatian negara-negara sekitar. Meskipun begitu, pada tahun 1979, Korea Utara dikecewakan oleh sikap Uni Soviet dan Tiongkok ketika meminta bantuan lebih jauh untuk mengembangkan teknologi nuklir. Kondisi inilah yang menyebabkan Kim Il-sung pada tahun 1980 memandang bahwa Korea Utara akan mendapatkan senjata nuklir dengan cara bagaimanapun tanpa bantuan siapapun. Oleh karena itu, pada tahun 1980-an, Korea Utara mengurangi ketergantungan bantuan luar dan mengembangkan program nuklirnya sendiri. Upaya Korea Utara ini juga didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, di mana negara tersebut kaya akan batu bara, emas, perak uranium, logam langka, biji besi dan lainnya. Hasil kekayaan alam ini kemudian diperdagangkan ke Uni Soviet dan Tiongkok, sehingga Korea Utara tetap bisa mendanai pengembangan nuklirnya.
Adapun alasan pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara yakni, senjata nuklir dapat menangkal serangan AS serta memperkecil ketergantungan Korea Utara terhadap Uni Soviet dan Tiongkok mengingat aliansi Korea Utara dengan keduanya sering mengalami pasang surut, sehingga Kim Il-sung seringkali mempertanyakan kredibilitas komitmen keduanya. Selain itu, senjata nuklir juga dapat meningkatkan posisi tawar Korea Utara dalam meja perundingan internasional. Senjata nuklir juga memberikan jaminan keamanan yang selama ini tidak ditawarkan oleh negara manapun dalam komunitas internasional dan yang terpenting, pengembangan senjata nuklir juga menjadi sumber keamanan rezim bagi Kim Il-sung dan pemimpin berikutnya. Tidak heran jika kemudian Korea Utara fokus pada upaya pembangunan senjata nuklir dan menyebabkan pembangunan senjata nuklir Korea Utara semakin berkembang pesat. Perkembangan pesat senjata nuklir Korea Utara menyebabkannya menjadi ancaman nyata bagi Amerika Serikat dan sekutunya, terutama Korea Selatan mengingat kedua negara saling berdekatan satu sama lain. Itulah guys penyebab mengapa negara Korea dulu bisa terpecah menjadi dua yaitu menjadi negara Korea Utara dan negara Korea Selatan.